illallah antu ya rabbi la ilaha illallah al-qawmi ya rabbi la ilaha illallah qabla kulli syai' la ilaha illallah ba'da kulli syai' la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabqa kullu syai' la ilaha illallah astaghfirullah la ilaha illallah astaghfirullah la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rabbi bil mustafa bil maqasidana wal lana mahmud ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa bil maqasidana wal lana mahmud ya wasi'al karami Muhammadur sayyidul qawmani wa thaqalain wal fariqain min urbi wa min ajami ya rabbi mustafa wal maqasidana waghfir lana ya Rahman Hakim liman uludu bihi siwaka inta ulul hadithi al-amami ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami wal ali wa sahbi thumma tabi'in Al-Fatihah ila Rasulina Nabiyina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa alihi kiram ajma'in wa ala kulli ma sabiqu ila man tabi'ahum ila yaumil ajma'in sunnah ila rahimin ajma'in Bismillah ila arwahi amwati ahli masjid wa jahidil mawqil qalam wa sayyidil muslimin wa muslimat wa minal mu'minat wa syarqil anallahu yarhamu wa yufarriju kurbahum ya bisasahum ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anjalal ma'a minal mu'assirat wa ansa'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa asaba alal amali sholihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bil mu'jizati dhahirat alladhi hasalla min nurihi wujudul kainat amma ba'd fa inna sanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin
ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukran katsir jazakallah khair Pak Haji Abdul Aziz selaku khalifah daripada ayah Rabbana Abdullah Idrus dalam pelaksanaan majelis pengajian malam Sabtu kitab Muqasyaratul Qulub Ibnu Ghazali. Semoga segala kebaikan dunia, keberkahan dunia dan akhirat senantiasa Allah anugerahkan kepada beliau, juga kepada Ayahanda Rabbana Abdullah Idrus selaku muslim dari majelis kita pada malam hari ini. Demikian pula kita semua yang hadir, yang senantiasa istiqomah, yang senantiasa rindu hatinya, pikirannya untuk selalu hadir, untuk selalu duduk menyimak, mendengarkan, memahami dan mempelajari apa-apa yang disebut, yang tertulis, yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. Semoga apapun yang kita dengar, apapun yang kita pahami, apapun yang kita pelajari betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadi tuntunan dalam rangka menempuh dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul membina dan membimbing jiwa kita, hati kita, ruh kita, sehingga cahaya bimbingan yang Allah Subhanahu wa taala terpancar kepada kita dan tembus ke dalam qalbu kita, menerangi hati kita sehingga hati kita menjadi terang. Dan manakala hati kita menjadi terang, sampailah cahaya-cahaya tuntunan yang kita dapat, baik itu yang melalui pendengaran maupun yang melalui bacaan, juga yang melalui bimbingan hikmah di sekitar kita, sehingga kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu terus meningkat di dalam kedudukan yang baik, yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita sama-sama simak, sama-sama belajar, sama-sama memahami apa yang disampaikan, apa yang ditulis di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukia masih bab taat kepada Allah dan mahabbah kepada Allah, juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahukia dan dihikayatkan an Ibrahim bin Al-Hakim annahu idza kana annahu qala kana abi idza ja'ahu naum yadkhulul bahra fayasbihu fatajma'u ilaihi hitanul bahri
yusabbihuna ma'a. Dikayatkan dari Ibrahim bin Al-Hakim, beliau berkata, kata beliau, ayahku bila mana datang kantuk, datang rasa ngantuk, dihinggapi rasa ngantuk, beliau suka masuk ke dalam laut, ke laut, terus bertasbih, lalu kemudian ikan-ikan yang ada di lautan berkumpul dan bertasbih bersama-sama beliau. Nah, ini menandakan bahwa orang yang di dalam hatinya sudah diisi oleh kecintaan kepada Allah, juga ketaatan kepada Allah, maka makhluk-makhluk Allah yang lain pun tunduk kepadanya. Wahukiyah juga dihikayatkan anna Wahab bin Munabbih, bahwa Sayyidina Wahab bin Munabbih termasuk salah seorang tabi'in yang wafat pada tahun 113 Hijri. Terkenal Wahab bin Munabbih da'allaha ayyarfa'an unnaum billail. Beliau Sayyidina Wahab bin Munabbih berdoa kepada Allah supaya jika malam hari Allah hilangkan rasa kantuk dari beliau. Jadi beliau meminta kepada Allah supaya jika malam hari tidak dihinggapi rasa ngantuk, tidak ingin tidur. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Fadhahaba an-naum arba'ina sanah. Setelah beliau berdoa demikian, maka selama 40 tahun beliau tidak pernah tidur. Masya Allah, 40 tahun tidak tidur karena meminta kepada Allah. Bukan gadang tidurnya ya, tapi diisi dengan mujahadah, dengan zikrullah, dengan taqarruban ilallah. Di malam hari ketika yang lain tertidur, ketika lain lelah, dia terbangun terus bercengkrama dengan Allah, berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun tidak tidur. Jadi meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar tidak dihinggapi atau tidak diserang rasa kantuk, supaya kantuknya hilang. Allah pun memenuhi doa Sayyidina Wahab bin Munabbih tersebut. Jadi begitulah para salaf soleh. Di antara salaf soleh yang doa yang diminta oleh salah seorang salaf soleh ini, yaitu Wahab bin Munabbih, minta supaya Allah tidak memberinya rasa kantuk, supaya tidak tidur. Maka beliau pun selama 40 tahun tiap malam hari enggak tidur. Wa kana Hasan al-Halaz, ada lagi salah seorang tokoh salaf soleh, Hasan al-Halaz, qayyada nafsah min ka'bih ila rukbatih. Beliau Hasan al-Halaz mengikat
apa badannya dari mulai tumit hingga dengkul diikat ke badan, diikat. Bisalah satu asara kayidan dengan 13 ikatan. Wa kana yusalli ma'adalika kulla yaumin wa laila arba'ah. Dalam keadaan kondisi demikian, dalam kondisi keadaan terikat demikian, beliau masih mampu menjalankan sholat setiap hari 1000 rakaat. Kalau secara ini nafsu akal mana mungkin ya, mana mungkin dianggap tahayul kalau tapi ya kenyataannya seperti itu. Allah memberinya kekuatan. Allah memberinya kekuatan dalam keadaan terikat, kaki dari tumit hingga dengkul ikat ke badan kayak gini mungkin. Siapa itu? Hasan Al-Halas. Wa kana Al-Junaid, dan juga Al-Junaid ya'ti ila suq fi bidayati umrihi fi bidayati amrihi, dalam permulaan perjalanan spiritual beliau. Syekh Junaid al-Baghdadi pernah masuk ke suatu pasar, payab tahu hanutah, lalu kemudian membuka tokonya, payadhuluh, terus masuk ke dalam toko, wa yusabbilu sidrah, terus diturunkan gerai ininya, tirai tokonya diturunkan, tutup. Macam hordeng kalau zaman sekarang, apa itu yang di toko biasanya teralis ya, rolling door, mungkin semacam itu kalau zaman sekarang. Nah, lalu payusalli arba'a mi'ati rakaatan, beliau sholat 400 rakaat di dalam toko. Summa yarji'u ila baitih, lalu pulang ke rumahnya. Masuk toko, kalau masuk toko, di dalam toko sholat 400 rakaat, terus pulang. Kalau pikiran nakal kita, ngapain masuk toko nggak dagang ya kan gitu pikiran nakal kita. Kok masuk toko, ngapain masuk toko? Kalau apa namanya, iya, kenapa nggak di rumah aja ya. kita apa namanya, kita telaah itu, kita pelajari. Ya intinya aktivitas kebutuhan dunia tidak menjadi hambatan bagi para salafun saleh dalam menempuh perjalanan spiritual beliau untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak jadi hambatan dan tidak jadi alasan. Dimanapun jadi. Nggak ada yang datang ke toko yang nggak lalu diisi dengan amaliyah ubudiyah beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan alasan saya ini pengusaha, saya ini pedagang, nggak bisa bla 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 bla, nggak jadi alasan. Banyak cara
menuju Allah Subhanahu wa taala. Banyak turuk bisa menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh para salafus saleh ini. Wa shalla Habsyi bin Dawud, juga ada lagi salah seorang tokoh salafun saleh yaitu Syekh Habsyi bin Dawud. Beliau salat al-ghadah arba'ina sana ala tuhril isya, salat di pagi hari selama 40 tahun dalam keadaan wudu isya. Jadi wudu isya ini nggak batal, besoknya itu masih sholat dengan wudu isya selama 40 tahun, berarti nggak batal wudu. Masya Allah. Payam bagi. Nah, walhasil nasihat Imam Ghazali, payam bagi lil mu'mini ayyakuna daiman ala tohara. Maka sepatutnya bagi orang beriman, siapa orang beriman? Kita, insyaallah orang beriman. Maka sepatutnya, sepantasnya, seharusnya bagi orang beriman ayyakuna daiman ala toharah, senantiasa dalam keadaan suci, garis miring, punya wudu. Kalau tidak ada hadas besar, kalau ada hadas besar berarti setelah hadas besar kemudian senantiasa dalam wudu. Penting, sepatutnya orang beriman. Jadi pantasnya orang beriman itu demikian, harus senantiasa punya wudu atau dalam keadaan suci. Wa kullama ahdasa, manakala berhadas, baik itu hadas kecil juga hadas besar, junub misal, dan manakala berhadas yatataharu wa yusalli raka'atan lillah, hendaknya bersuci dan salat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, atau yang biasa dikenal salat sunnah wudu. Wa yajtahidu ayastaqbilal kiblat, kemudian dia bersungguh-sungguh menghadap kiblat fi kulli majlisi, di setiap majlisnya. Jadi dimanapun, dalam keadaan apapun, dalam kegiatan apapun, diusahakan hendaknya menghadap kiblat. Apalagi misalkan, alhamdulillah seperti ini majlis itu kegiatan. Secara lafziah, majlis itu isim makan, tempat duduk. Tapi secara istilah kegiatan. Kita baca ratib berarti majlis ratib. Kita ngaji ini ngaji ilmu berarti majlis ilmu. Dalam setiap majlis menghadap kiblat. Wa yusawwiru fi nafsih, lalu digambarkan di dalam dirinya si mukmin, berarti dalam diri kita, karena yang mukmin nih umum. Jadi hitabnya bagi orang beriman berarti kita termasuk orang beriman. Jadi digambarkan di dalam dirinya annahu jalisun baina yaday Rasulillah. Digambarkan bahwa
dia sedang duduk di hadapan Rasulullah. Ini yang perlu kita benar-benar pahami dan ditekankan kepada diri kita. Kita suka lupa, jangankan lagi begini, lagi baca sholawat, lagi maulid pun kadang-kadang kita lupa dengan Rasulullah. Sedangkan di setiap majelis ini lagi baca maulid, kadang-kadang kita nggak merasa di hadapan Rasulullah. Kalau kita sudah merasa di hadapan Rasulullah, akan terjadi ikatan. Dan ada ikatan yang kuat dengan jiwa kita. Maka setiap bait sholawat, qasidah atau maulid itu tembus nanti ke jiwa kita, menjadi penerang, menjadi cahaya buat jiwa kita. Ala qadril hudur. Jadi digambarkan bahwa kita duduk di hadapan Rasulullah SAW dalam keadaan hadir Rasulullah SAW. Wal muraqabah hatta yulajimu sakinah. Wal muraqabah, merasa dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi merasakan bahwa Rasulullah SAW itu benar-benar ada. Kalau menyaksikan kita, melihat kita. Jadi kita nggak merasa jauh dengan Rasulullah SAW. Walillahi sakinah. Lalu kemudian bina ketenangan, pertahankan ketenangan, tumbuhkan ketenangan. Kita tenang. PR buat kita, ya. PR buat kita. Nah, setiap majelis tuh bukan hanya, ya terlebih lagi kalau lagi maulid, memang forumnya dengan Rasulullah SAW. Yang bukan maulid pun, majelis-majelis lain seperti ini, itu seharusnya, untuk kata Imam Ghazali, digambarkan Rasulullah SAW di dalam diri kita. Kita merasa hadir di hadapan beliau, atau kita merasa dihadiri, dilihat oleh Rasulullah SAW. Wal wikar, dan juga tenang. Jangan tergesa-gesa, jangan berasa gerusu, tenang. Fil fi'li, dalam perlakuan, dalam perbuatan. Jadi kita tidak rusuh. Wa yahtamilul adza, lalu kemudian tabah. Ada yang ngeledek, ada yang ngebully, ada yang menyakiti, ada yang mengganggu, tabah. Dipikul, bersabar. Wala yuqabilul musi, ada yang berbuat buruk tidak dibalas, tidak dilayanin, tidak diladenin. Orang yang berbuat buruk, ada yang berbuat buruk kepada kita, tidak diladenin, diabaikan. Wa yastaghfiru likulli musii'in, kemudian memohonkan ampunan kepada Allah pada setiap orang yang berbuat buruk kepada kita. Ada yang berbuat buruk kepada kita tidak dilayani, tapi didoakan supaya Allah mengampuni kesalahannya dan Allah merubah sifat buruknya, keburukannya itu menjadi yang baik. Didoakan. Wala ya'juru binafsi,
dan tidak merasa bangga dengan diri. Tidak merasa bangga dengan dirinya seorang mukmin, berarti kita. Jadi pribadi orang mukmin itu harus seperti itu. Wala bi ilmi, dan juga tidak merasa bangga dengan ilmunya. Pada diri kita terdapat ilmu, pengetahuan yang lebih dari yang lain, tidak merasa bangga dengan ilmunya. Fa innal ujba min sifati syaitan, karena ujub itu, rasa bangga itu termasuk sebagian dari sifatnya syaitan. Wa yanduru ila nafsi bi ainil haqarah. Orang mukmin juga seharusnya memandang dirinya itu bi ainil haqarah, dengan pandangan yang rendah. Jadi ketika memandang diri kita sendiri, kita selaku orang beriman, memandang diri kita dengan pandangan rendah. Artinya tidak merasa mulia, tidak merasa hebat. Wa yara salihin bi ainil ihtiram. Orang mukmin ketika memandang orang-orang soleh, maka memandang dengan pandangan penuh penghormatan. Kalau memandang orang soleh itu dengan pandangan kehormatan, wa ta'zim, dan pandangan ta'zim. Ketika sudah ada penghormatan dan ta'zim, itu menepis semua, menafikan semua hal-hal yang buruk dalam pikiran. Husnudzon, baik sangka. Kalau masih ada buruk sangka, ya belum ihtiram namanya. Belum ihtiram, belum hormat. Hormat itu bukan hanya cium tangan, kita nunduk ke depan orang soleh. Tidak. Gitu. Termasuk menjaga sifat hati, sikap hati kita. Faman lam ya'rif hurumatas salihin, maka barang siapa orang yang tidak mengenali kehormatan orang-orang soleh, haramahullahu suhbatahu, maka Allah haramkan persahabatan dengan mereka. Allah tidak mau terbina hubungan dengan orang yang tidak memiliki rasa hormat kepada orang-orang soleh. Artinya putusan hubungannya dengan Allah. Allah tidak mau. Jadi penghormatan kita kepada orang soleh, kita menghormati orang soleh itu secara tidak langsung kita menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghormatan kita kepada orang soleh tersebut menjadi penghubung kita dengan Allah. Kita tinggalkan, kita tidak hormati orang-orang soleh, berarti kita memutuskan hubungan kita dengan Allah. Wa man lam ya'rif hurmata ta'at nuzi'a min qalbihi halawatuha, dan orang yang tidak mengenali kehormatan taat, maka manisnya taat dicabut di dalam hatinya. Kalau kita tidak menghormati ketaatan, sholat, taat, ngaji, taat, ini seperti ini termasuk ketaatan kepada Allah.
ketaatan ngaji tidak kita hormati, maka manisnya ngaji dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa nikmat, rasa manis, enak dalam mengaji. Karena kita tidak menghormati ngajinya. Nah, ketika kita hormat kepada ngaji ini, maka Allah tanamkan manisnya ngaji itu di dalam kalbu kita. Ada. Habis waktunya. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan ini menjadi penuntun buat kita semuanya. Ada dari majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, mari kita duduk di sini, kita jangan dalam majlis. Ya Rabbana darana biha darabna wa abna asrana ala asrana تكتب علينا توبة تسليم كل عباد واستر لنا العورات وآخر الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الغلمان وكل ذي محبة أميرة الصفات والمسلمين أجمعين ربي أسمع والتوجه دمنا لا بحساب منا بالمصطفى رسولي معطى بكل سلي صلى سلم ربي عليه حق الحق وآله وصحبه عند بقصد سلوكي والحمد لله بالبدر والكمال والحمد لله بالبدر والكمال السلام ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم بارك أمة سيدنا محمد يا بارك الإمام يا كاشف الغم يا مالك يا مغفر يا وصلى الله سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله